selanjutnya. Irfan diminta secara sukarela untuk menjadi pembawa acara pada pembukaan porseni di kampusnya. Tawaran ini sudah ia sanggupi sekitar 2 pekan lalu. Menjelang 3 hari sebelum acara, Irfan mendapat tawaran menjadi pembawa acara pada hari yang sama di sebuah pertemuan perusahaan radio sebagai pengganti temannya yang sedikit ataupun yang sakit dan akan mendapatkan bayaran. Apa yang harus dilakukan Irfan? Nah, ini bisa dikaitkan dengan orientasi pada orang lain. Bisa juga dengan profesionalisme. Coba kita lihat. Yang A, memilih untuk menjadi pembawa acara di perusahaan radio karena ada bayaran, berarti karena ada suatu imbalan. Ini nggak bisa. Mencari pengganti pembawa acara untuk acara porseni kampus agar ia bisa menjadi pembawa acara di perusahaan radio. Nah, di sini kita mencari pengganti. Nah, ini juga tidak bisa. Tetap menjadi pembawa acara porseni kampus karena sudah lebih dulu disepakati. Nah, ini dia tetap komitmen ya sebenarnya ya. Kita simpan aja dulu. Yang D, merekomendasikan orang lain untuk menjadi pembawa acara di perusahaan radio karena ia sudah lebih dulu akan kegiatan pada waktu yang sama. Nah, artinya dia tetap mengutamakan atas kesepakatan dia yang pertama ya, ini bisa jadi. Sedangkan yang C itu dia hanya jadi itu tanpa ada memberikan solusi. Dia hanya mau menjadi yang pertama ataupun kesepakatan pertama tapi tidak memberikan solusi. Kalau yang dodol dia memberikan solusi, maka ini out. Yang E, menanyakan apakah salah satu waktu acara bisa diundur agar ia bisa mengikuti keduanya. Nah, ini nggak bisa juga karena dia meminta salah satu diundurkan. Nah, secara otomatis yang mendapatkan poin 5 adalah yang dodol atau yang D. Sedangkan poin A mendapatkan 1, 3, 4, 2. Oke, selanjutnya. Sore ini atasan meminta saya untuk lembur karena ada laporan yang harus segera diselesaikan untuk diberikan ke kantor. Sedangkan saya sudah berencana untuk mengantarkan ibu saya ke rumah sakit untuk check up sikap saya. Nah, mana yang lebih bagus? Ini hubungannya tentang keluarga ataupun perusahaan. Coba kita lihat. Nah, ini sakitnya cuman hanya sekedar check up ataupun cek kesehatan. Sedangkan ini sudah berhubungan dengan kantor. Mana yang lebih bagus? Nah, coba kita lihat yang A, menghubungi ibu di rumah untuk membatalkan check up karena lembur. Nah, di sini dia mengutamakan kantor. Berarti ini bisa jadi karena hanya sekedar check up. Yang B, mengatakan bahwa saya tidak bisa lembur karena harus menemani ibu saya check up malam ini nggak bisa. Nanti dia lebih mengutamakan ini. Merekomendasikan rekan saya untuk mengerahkan ataupun melaksanakan tugas lembur. Ini nggak bisa menyuruh orang lain. Meminta izin atasan untuk menemani ibu saya check up lalu setelah itu kembali ke kantor untuk lembur. Nah, ini juga nggak bisa. Pulang dengan diam-diam tanpa sepengetahuan pimpinan, ini juga nggak bisa. Nah, secara otomatis yang mendapatkan poin 5 adalah yang A. Yang B mendapatkan poin 4, 2. Oh sorry teman-teman, yang C-nya 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya. Saya diminta oleh atasan untuk menghubungi perusahaan asing dalam rangka pemenuhan kebutuhan stok barang yang ada di Indonesia. Saya belum pernah melakukan hal ini sebelumnya. Apa yang akan saya lakukan? Coba kita lihat teman-teman. Ini berhubungan dengan karakteristik semangat berprestasi. Menerima sebagai bahan pengalaman dan melakukan optimal. Optimal kata kunci, bisa. Menerima dan mengajak teman nih saya yang mahir berbahasa Inggris untuk ikut membantu, hanya yang mahir bahasa Inggris saja. Ini tidak bisa. Menolak karena takut merusak. Ini jelas tidak masuk karena dia sudah menolak. Yang D, akan mempertimbangkan sesuai dengan insentif terlebih dahulu karena dia berbau dengan uang. Menerima dengan terpaksa karena ini adalah perintah atasan, karena terpaksa nggak bisa. Nah, secara otomatis yang mendapatkan poin 5 adalah yang A, yang B mendapatkan poin 4, 1, 2, 3.